Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mikro. Perkenalkan, saya Ridho Pangestu dari jurusan Teknologi Pangan Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi pangan pertemuan ketiga, yaitu tentang isolasi mikroba dan sanitasi serta personal hygiene. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang isolasi mikroba. Isolasi mikroba adalah suatu kelakuan untuk mengambil mikroorganisme yang terdapat di alam dan menumbuhkannya pada suatu medium buatan. Pada percobaan ini, sampel yang digunakan adalah roti yang telah dibusukkan selama 14 hari. Mikroorganisme yang diambil adalah mikroorganisme jenis kapang. Kapang pada roti diambil dengan menggunakan jarum OC, kemudian digoreskan pada medium agar, lalu diinkubasi selama 14 hari. Berdasarkan tabel yang dapat diketahui, bahwa pada masa inkubasi 2-10 hari, jumlah kapang mengalami kenaikan. Sedangkan pada masa 10-14 hari, jumlah kapang mengalami penurunan. Penurunan jumlah mikroba disebabkan karena pada masa inkubasi 10-14 hari, kapang mengalami fase kematian yang terjadi akibat nutrisi pada medium sudah habis. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain dari campuran beberapa mikroba. Metode yang digunakan pada percobaan ini adalah metode gores. Proses penggoresan di atas media dilakukan secara zigzag dengan tidak tumpang tindih dan bersambung antar kuadran. Mikroba dapat muncul sepanjang goresan karena pada saat menggores, mikroorganisme akan terlepas dari jarum OC sepanjang goresan pada permukaan agar. Individu sel akan tumbuh pada tempat yang berbeda pada permukaan agar, karena arah menuju akhir goresan hanya sedikit mikroorganisme yang tersisa di jarum OC. Jarum OC atau jarum inokulasi merupakan alat laboratorium yang sering digunakan dalam isolasi bakteri. Jarum OC berfungsi untuk memindahkan suatu kultur mikroba dari sampel ke dalam media pembiakan. Sebelum menggunakan jarum OC, perlu dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi dilakukan dengan cara pemijaran menggunakan api bunsen. Sterilisasi jarum OC perlu dilakukan untuk membunuh mikroorganisme lain yang menempel pada jarum. Sebelum mengambil kultur mikroba, jarum OC terlebih dahulu didinginkan dengan cara diangin-anginkan. Hal ini bertujuan untuk menurunkan suhu jarum OC setelah pemijaran, karena jika jarum OC yang digunakan masih panas, dapat menyebabkan mikroba mati. Medium yang digunakan pada percobaan ini adalah medium PCA. Pada saat proses penuangan medium ke dalam cawan, dilakukan dengan didekatkan pada api bunsen untuk meminimalisir kontaminasi mikroba lain. Kemudian, cawan Petri dibungkus menggunakan plastik wrap untuk melindungi dari kontaminasi jamur dan serangga parasit lain. Selanjutnya, cawan diinkubasi ke dalam inkubator khusus jamur pada suhu 25 derajat Celcius. Cawan Petri tidak perlu dibalik karena pada suhu 25 derajat Celcius tidak akan terbentuk uap air. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba saat diisolasi adalah komponen utama medium biakan, suhu inkubasi, pH, aktivitas air, dan waktu inkubasi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah kapang paling banyak terdapat pada kuadran 1. Jumlah mikroba semakin menurun dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba saat diisolasi adalah komponen utama medium biakan, suhu inkubasi, pH, aktivitas air, dan waktu inkubasi. Sekian untuk penjelasan tentang isolasi mikroba. Pada penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sanitasi dan personal hygiene. Sekarang kita akan membahas tentang sanitasi dan personal hygiene. Pada praktikum sanitasi dan personal hygiene dilakukan 3 percobaan. Yang pertama ada teknik personal hygiene,
yang dilakukan dengan cara menyiapkan medium PCA steril yang dituangkan sebanyak 15 ml pada cawan Petri. 3 jari tangan dengan perlakuan disterilkan dengan alkohol dan yang tidak ditempelkan pada medium. Selanjutnya, sampel kuku dan rambut dimasukkan ke aquades dan dipipet sebanyak 1 ml untuk dituangkan pada medium PCA. Cawan Petri kemudian diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Percobaan yang kedua yaitu percobaan swab test. Swab test dilakukan dengan mengambil sampel pada permukaan meja dan handle pintu kamar mandi dengan menggunakan swab stick. Kemudian swab stick dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk dilarutkan ke dalam aquades. Larutan tersebut dipipet sebanyak 1 ml untuk dituangkan pada medium PCA. Cawan Petri kemudian diinkubasi. Cobaan yang ketiga yaitu metode direct air contact yang dilakukan dengan medium PCA steril dituangkan ke cawan Petri sebanyak 15 ml. Cawan 1 didekatkan pada bunsen, sedangkan cawan 2 tidak didekatkan pada bunsen. Medium dibiarkan mengeras dan diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada percobaan personal hygiene, sampel kuku memiliki jumlah mikroba paling banyak, yaitu sekitar 84. Pada jari yang diberi alkohol, tidak ditemukan adanya mikroba. Hal ini disebabkan alkohol dapat membunuh semua mikroba yang ada pada permukaan tangan. Pada percobaan swab test, handle pintu kamar mandi memiliki jumlah mikroba yang paling banyak, yaitu sekitar 68. Pada percobaan direct air contact, medium PCA yang dituangkan dekat dengan api bunsen tidak ditemukan adanya mikroba. Sedangkan yang dituangkan jauh dari api bunsen terdapat 1 koloni mikroba. Hal ini disebabkan api bunsen dapat meminimalisir kontaminasi bakteri yang berasal dari udara. Kontaminasi mikroba pada tubuh dapat dicegah dan diminimalisir dengan cara sanitasi lingkungan dan personal hygiene. Sanitasi lingkungan merupakan usaha kesehatan yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Sedangkan personal hygiene merupakan suatu usaha untuk memelihara dan menjaga kesehatan diri demi kesejahteraan fisik maupun psikis. Sanitasi dan personal hygiene memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah timbulnya penyakit dan keracunan serta gangguan kesehatan lain, sebagai akibat dari adanya interaksi faktor-faktor lingkungan hidup manusia. Namun, sanitasi lebih ditekankan pada faktor-faktor lingkungan hidup, sedangkan personal hygiene lebih berfokus pada aktivitas manusianya. Mikroba dapat berada di mana saja, terutama di benda-benda yang sering disentuh oleh tangan. Salah satu benda yang memiliki potensi kontaminasi mikroba adalah handle pintu kamar mandi. Faktor yang menyebabkan handle pintu kamar mandi dapat terkontaminasi oleh mikroba yaitu jumlah pengguna toilet, praktik personal hygiene, kebersihan kamar mandi, kualitas fisik air bersih, kontinuitas air bersih, dan suhu di dalam toilet. Handle pintu kamar mandi umum dapat mengandung 10% bakteri Candida dari keseluruhan mikroba yang ada pada handle. Selain benda-benda di sekitar, bagian tubuh manusia juga dapat dijadikan tempat pertumbuhan mikroba. Salah satu bagian yang beresiko besar menjadi tempat perkembangan mikroba adalah kuku. Bakteri yang mungkin ada pada kuku adalah bakteri Salmonella dan bakteri E. coli. Bakteri Salmonella dan E. coli bisa terdapat di air, tanah, sisa kotoran manusia maupun hewan atau makanan hewan. Kuku yang panjang dan kotor dapat mengandung berbagai macam mikroorganisme yang dapat berbahaya bagi kesehatan bila tertelan bersama makanan. Bentuk kuku yang memiliki celah memungkinkan kotoran dapat masuk ke dalamnya dan menyebabkan berbagai kuman dan bakteri dapat ikut masuk. Untuk mencegah kuku terkontaminasi oleh mikroba dapat dilakukan dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan memotong kuku secara berkala. Selain kuku, bagian tubuh yang dapat terkontaminasi oleh bakteri adalah rambut. Rambut dapat terkontaminasi oleh bakteri Staphylococcus sp. Dalam industri pangan, sanitasi meliputi kegiatan-kegiatan secara aseptik dalam persiapan, pengolahan dan pengawasan produk makanan, pembersihan dan sanitasi pabrik serta lingkungan pabrik,
dan kesehatan pekerja. Personal hygiene para pelaku industri pangan juga harus diperhatikan supaya produk pangan yang dihasilkan tidak terkontaminasi oleh mikroba. Personal hygiene pada industri pangan meliputi memakai masker, memakai penutup kepala, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, dan selalu mencuci tangan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah mikroba paling banyak terdapat pada kuku. Jumlah mikroba dipengaruhi oleh baik tidaknya sanitasi lingkungan dan personal hygiene yang dilakukan. Semakin buruk sanitasi dan personal hygiene yang dilakukan, maka semakin banyak mikroba yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam Sobat Mikro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.